rumah itu ada jin ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap rumah itu ada penghuninya, dari manusia maupun dari jin. Kalau nggak ditempati manusia, pasti ditempati jin. Karena mereka itu di setiap rumah pasti ada jejaknya. Kalau nggak di WC, di ruangan-ruangan. Maka banyak orang sekali yang merasakan ruangan nggak nyaman, panas, walaupun AC segala macam, tapi kok hawanya nggak enak, kok hoarding gerak sendiri dan tidak ada angin. Kemudian ada piring pecah, ada suara orang teriak, ada nangis, ada orang diseret gitu di atas, atau orang kayak ada dengar suara langkah kaki orang di lantai atas. Nah, itu dalam Islam itu sudah diajarkan cara meruqyah rumah tersebut, atau bisa dirasakan juga di kantor. Bukan hanya di rumah, di kantor, di manapun kita berada, di hotel dan lain. Jadi mereka itu menunjukkan keberadaannya itu dengan tidak menakut-nakuti. Tujuan mereka untuk kadang-kadang menakut-nakuti, kadang-kadang lagi iseng supaya kita pergi dan jadi itu milik mereka sepenuhnya. Bisa jadi untuk biar kita tidak ikutin ritual-ritual yang kurang tepat, seperti diajarkan kalau masuk ruangan begini kamu ada ritual ini apa enggak, sedangkan itu Islam tidak mengajarkan, cuma mengajarkan beri salam ketika makanya makan. Kita datang harus assalamualaikum. Betul, walaupun nggak ada orang tetap memberi salam juga. Kalau ada yang jawab, kalau ada yang jawab itu berbahaya. Berarti ada orang waalaikumsalam gitu. Maka kalau ada yang jawab itu berarti ada manusia, kalau nggak dijawab berarti ada jinnya. Nah, bentuk rumah itu menentukan nggak, atau bahan dasar rumahnya? Misal ini kan joglo, kayu-kayunya kayu-kayu lama, bisa 100 tahun lebih. Ada kayu-kayu lainnya. Apakah jin tersebut suka dengan bahan dasar tertentu? Misal ada yang suka tembok lembab, ada yang suka kayu tua, ada yang suka apa gitu? Tidak. Dia suka dengan isi rumah, banyak patung-patung, atau tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada yang sholat di dalamnya, tidak ada yang ibadah di dalamnya, tidak ada yang baca Quran. Jadi itu jadi tempat tinggal mereka, atau tempat yang mereka disukai. Apalagi makin jauh dari Allah, makin mereka sukai tempat tersebut. Ya. Maka kalau di rumah merasakan hal demikian, itu kita punya cara untuk meruqyahnya. Caranya? Kita juga akan praktikkan untuk teman-teman. Ayo Kak Irfan, kita di situ. Biar kita mempraktikkannya. Dan itu tidak perlu manggil ustaz, tidak ini perlu gelas sendiri loh barusan. Nah, itu karena Kak Irfan berdiri. Betul. Nah, ini kita sedang berada di salah satu ruangan di rumah kita, dimanapun. Yang penting boleh dilakukan di semua ruangan kecuali satu, kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu kan nggak boleh baca Quran. Tidak boleh, tapi bukan dari luar boleh buka pintu kamar mandi, kemudian nunjuk membaca ayat Al-Kursi. Karena kamar mandi bisa menjadi salah satu pusat juga ya? Betul, maka kita minta perlindungan dari gangguan jin, laki maupun perempuan. Ini di salah satu sisi di rumah joglo, ada akuarium laut, ada ini cermin tua. Ini udah tua, Yang sebelah kanan dan kiri masih muda. Masih muda wajahnya, usianya tua, itu saya dan istri. Masya Allah. Gitu. Jadi gini, ketika kita mau meruqyah kamar dimanapun kita berada, pertama, kita tidak boleh ada rasa takut. Kalau kita takut, ya nggak bisa apa-apa. Itu pertama, harus kita yakin sama Allah. Kemudian yang kedua, kita mengambil wudhu. Berwudhu lebih dahulu. Kemudian kita masuk ruangan dalam kondisi wudhu. Kalau ada patung-patung kita singkirkan dulu. Nah, nanti kita contohnya menghadap kiblat. Kok tahu kiblat sana? Ya, karena ini kiblat sana betul. Kita pernah sholat di sini. Oh iya. Jadi gini, ini arah kiblat saya. Saya dalam keadaan wudhu sudah masuk ruangan, saya berdiri, saya komandankan azan. Seperti biasa. Ada ibu-ibu bilang, saya kan perempuan nggak boleh azan. Enggak, kalau sendirian boleh. Itu kan azan bukan untuk sholat. Tapi azan untuk mengusir hal-hal yang tidak baik di dalam. Kita berdiri, mengumandangkan azan. Selesai baca azan, kita langsung menunjuk ke arah pojok atau sudut sebelah kanan di atas. Baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kan setiap ruangan itu ada 4 sudut. Ini sudut pertama, kemudian kita pindah sudut kedua. Nah, kita baca ayat kursi lagi. Kemudian sudut sebelah sana. Ya, baca lagi. Mulai dari kanan ke kiri ke belakang. Terus mutar. Kemudian kita atapnya kita nunjuk ke atas, baca ayat kursi lagi.
kemudian ke lantai baca ayat kursi lagi. Oke. Itu cara kita memetingi ruangan. Boleh baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 3 kali Sampai selesai. sampai selesai. Oke, itu Dan di situ dilakukan aman. per ruangan. Misalnya Setiap kan ruangan. ini ruangan ini, ada ruangan lainnya, tidur. lakukan yang sama lagi. Iya sama. Waduh. Kecuali kamar mandi. Kamar Dan mandi boleh di luar terus